Ada dua isu besar di waktu yang bersamaan. Pertama, pertemuan Ganjar dan Cak Imin. Kedua, Airlangga Hartarto digugat ke Dewan Etik Golkar. Dua kejadian ini saling bertalian. Dan jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa jadi Prabowo gagal maju Pilpres. Dalam pertemuan Ganjar dan Cak Imin ada simbolisasi berupa burung lovebird berwarna merah hijau. Gampangnya, itu adalah kode untuk Partai Merah PDIP dan Partai Hijau PKB. Lovebird sendiri dipilih karena lambang kesetiaannya. Bisa jadi pesan yang ingin disampaikan, apapun kesepakatan yang dibicarakan di sana, harapannya kedua belah pihak tetap setia sikapnya. Kalau berkoalisi, ya bukan koalisi pelin-pelan. Kalau tidak berkoalisi, yang penting tidak saling berburuk sangka. Pertemuan Ganjar dengan Cak Imin itu tentu saja adalah sebuah kode keras untuk Prabowo. Karena sebelumnya Prabowo telah menerima masuk dua partai lain, yaitu Golkar dan PAN. Padahal dalam pembicaraan sebelumnya sudah jelas, posisi PKB eksklusif. Tapi dengan masuknya dua partai lain, otomatis PKB sesak nafas. Karena tanpa PKB pun Prabowo bisa maju sebagai calon presiden. Cak Imin tentu berhitung matang. Dia bukan politisi kemarin sore. Pengalamannya yang kaya telah membuatnya pandai bermanuver. Bukan tidak mungkin langkah PKB meniru Pilpres 2014 saat berkoalisi dengan PDIP dan dikeroyok oleh Gerindra dan rekan koalisinya yang gemuk. Pertemuan Cak Imin dengan Ganjar tentu masih terlalu prematur jika disebut sebagai sikap politik PKB. Tapi tidak ada peristiwa besar yang tiba-tiba terjadi. Pasti ada permulaannya. Dan pertemuan dengan Ganjar itu adalah permulaan dari langkah baru. Bisa jadi PKB tetap bersama Gerindra. Tapi dengan kondisi sekarang tentu PKB lebih diuntungkan jika mencoba opsi baru. Kejadian kedua yang juga mengejutkan adalah Airlangga Hartarto dilaporkan ke Dewan Etik Golkar. Karena menurut pelapor, keputusan Munas Golkar tidak dijalankan, yaitu menunjuk Airlangga sebagai capres dari Golkar. Tapi Airlangga malah mendukung Prabowo. Itu artinya sebagai pelaksana amanat Munas, Airlangga tidak percaya dengan dirinya sendiri. Sebagai partai besar, tentu memalukan jika Golkar hanya selalu menjadi ekor. Alangkah gagahnya jika Golkar mengajukan calon sendiri. Kalah di putaran pertama tidak masalah, tapi perasaan kader Golkar tidak dikecewakan. Bagaimanapun yang maju adalah kader mereka sendiri. Namun, ketika Airlangga malah mendukung Prabowo, jelas terlihat Golkar miskin kader yang cemerlang. Itu tentu fakta yang menyakitkan bagi kader Golkar di akar rumput. Rasa percaya diri mereka rontok sudah. Oleh sebab itu, Airlangga digugat ke Dewan Etik. Hasil gugatan tentu terserah Dewan Etik Golkar. Bisa dikabulkan, bisa juga ditolak. Tapi seandainya dikabulkan, Airlangga dan Prabowo dalam masalah besar. Misalnya, kemudian Golkar menganulir dukungannya ke Prabowo, mereka memilih maju sendiri atau bergabung dengan calon lain dengan syarat kader mereka jadi bacawa pres, otomatis koalisi Prabowo bakal terguncang. Dua kejadian itu terjadi secara bersamaan, bisa membuat Prabowo kesulitan mendapat tiket capres. Bayangkan, seandainya pertemuan Cak Imin dan Ganjar berlanjut dengan kesepakatan koalisi, sementara Golkar juga membatalkan dukungan, otomatis ambang batas suara partai dalam koalisi Prabowo tidak cukup. Gerindra hanya punya 12,5%, sedangkan PAN 6,8%. Jika tidak ada partai gurem yang merapat, Prabowo tidak bisa maju. Tapi Prabowo memang sudah berhitung dengan matang. Oleh sebab itu, dia menjajaki dukungan dengan partai yang gak lolos ke Senayan. Agar jika terpaksa koalisinya kurang sedikit suara,
partai kecil itu bisa menambalnya. Pertemuan Ganjar dengan Cak Imin sekilas terlihat biasa saja. Tapi bagi Prabowo itu seperti tsunami raksasa. Pasti dalam waktu dekat Prabowo akan segera membuat manuver. Jangan sampai PKB lepas dari genggaman. Namun Prabowo harus mengkaji ulang dukungan dua partai yang baru saja masuk, Golkar dan PAN. Posisi mereka harus mau sedikit di bawah PKB. Tapi itu juga tak mungkin mereka terima. Bagaimanapun mereka bukan partai gurem. Nasib Prabowo ditentukan oleh dinamika politik selanjutnya. Berhasil mendamaikan rekan koalisinya atau ditinggal lari tanpa kata-kata.